Angkatan Prodi Profesi Guru SD Universitas PGRI Adibuana Surabaya Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Pada ujian praktik pembelajaran saya lakukan secara daring menggunakan platform Microsoft Teams. Pada kelas 2, tema 8, subtema 4, pembelajaran 5. Berikut ujian praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Uul minta tolong Mas Faik, Bu Uul minta tolong untuk dipimpin doa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma berdoa selesai. Terima kasih Mas Faik karena sudah berani. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan khusyuk. Anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Sudah siap? Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita melafalkan Pancasila terlebih dahulu ya. Yuk bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan dan beradab. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good. Baik anak-anak, tadi pagi Bu Ul sudah mengirim presensi ya di grup WA. Itu presensinya anak-anak tinggal mengisi di Microsoft Teams-nya ya kalau hadir dalam pembelajaran hari ini. Terus Bu Ul sudah melihat di layar monitornya Bu Ul ini, di layar laptopnya anak-anak sudah hadir dalam mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, jangan lupa walaupun kita masih belajar dari rumah, kita harus tetap apa anak-anak? Semangat. Iya. Terus jangan lupa juga menerapkan apa? Protokol kesehatan.
hatam. Ada 5M. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua apa? Mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Terus menjauhi kerumunan. Terus yang kelima apa? Mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak penting anak-anak tidak usah keluar rumah. Paham anak-anak? Oke, sekarang Bu Ul mau cek semangat. Mana semangatmu? Mana suaramu? Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sudah. Coba anak-anak, coba sebutkan warna yang ada pada slide berikut. Jadi kalian menyebutkan warnanya saja ya anak-anak ya. Coba warna apa? Warna apa? Ini merah. Ini. Oke, jangan lupa ya kalian hanya menyebutkan warnanya saja ya. Warnanya saja. Oke, 1, 2, 3, konsentrasi. Hitam atau biru? Hitam atau biru? Hitam atau biru? Hitam. Lanjut. Ini warnanya saja. Biru, pintar. Ini kuning atau hijau? Kuning, pintar, konsentrasi. Ini pintar. Ini pintar. Ini oke, tepuk tangan buat kita semua karena sudah semangat hari ini. Anak-anak, apakah kalian sudah sarapan hari ini? Sudah. Oke, Bu tanya ya. Ibrahim, hari ini sarapan apa? Ayam. Ada yang sarapannya berbeda dengan temannya? Mas Jibril. Halo Mas Jibril, hari ini sarapan apa? Ya anak-anak, walaupun kita dan teman kita itu sarapannya berbeda, kita harus apa? Hidup rukun, menerima keberagaman. Walaupun makanan kesukaan kita berbeda dengan teman kita harus menerima keberagaman. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama, kita akan belajar apa anak-anak? Makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kedua, kita akan belajar penggunaan tanda tanya. Hari ini anak-anak kita akan belajar apa ini? Pembelajaran 5. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menelaah makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Jadi anak-anak belajar hari ini harus tahu tentang makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang kedua, menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Yang ketiga, menganalisis kalimat sederhana berdasarkan penggunaan tanda tanya yang benar. Terus yang keempat, menulis dan membaca kalimat tanya berdasarkan lafal dan intonasi yang tepat. Cermati cerita dalam video berikut ya. Sudah siap melihat videonya? Siap. Coba dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik.
Jangan lupa harus tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Pada kali ini Ibu akan membacakan cerita untuk kalian. Ceritanya adalah tentang Aldi dan Rafa. Jika Ibu membacakan cerita, anak-anak harus menyimak dan mencermati dengan baik. Sudah siap? Kalau sudah siap, Ibu mulai ya. Aldi dan Rafa adalah teman satu kelas. Keduanya bersahabat. Aldi dan Rafa berbeda agama. Aldi beragama Kristen dan Rafa beragama Islam. Tetapi keduanya selalu hidup rukun dan tidak pernah bertengkar. Aldi memiliki rambut berwarna hitam, sedangkan Rafa memiliki rambut berwarna coklat. Saat jam istirahat, Aldi dan Rafa bermain bersama. Tiba-tiba saat mereka bermain, Aldi bercanda kepada Rafa dengan memanggil, "Hei, rambut jakung." Seketika itu, Rafa terkejut dan marah kepada Aldi karena Rafa dipanggil rambut jakung. "Kenapa kamu mengejakku?" Aldi merasa terkejut ketika Rafa marah karena Aldi hanya bermaksud bercanda. Akhirnya mereka berdua pun berkelahi dan saling memukul. Nah, itu tadi cerita yang Ibu bacakan. Setelah mendengarkan cerita, anak-anak harus bisa menganalisis isi cerita yang sudah Ibu bacakan tadi. Anak-anak, setelah kalian tadi menyimak cerita, mencermati cerita, apa yang terjadi pada cerita tadi? Apa? Berkelahi, terus saling memukul, terus bertengkar. Siapa ya yang ada dalam cerita tadi, anak-anak? Aldi dan Rafa. Di mana kejadian tersebut berlangsung? Di sekolahan. Terus anak-anak, kira-kira menurut kalian mengapa ya bisa terjadi hal yang ada dalam video tadi? Mas Bagas, kira-kira kenapa ya kok bisa terjadi hal yang ada dalam video tadi, Mas Bagas? Karena apa? Saling mengejek. Terus apa? Tidak menerima keberagaman. Terus anak-anak, bagaimana ya cara mencegah agar tidak terjadi hal tersebut? Kira-kira bagaimana? Ayo. Tidak saling mengejek. Terus yang kedua, saling menghormati teman. Terus yang lainnya, saling menghargai. Banyak sekali ya anak-anak ya. Terus yang ini yang paling penting, harus saling menerima apa anak-anak? Keberagaman. Pintar. Betul anak-anak tadi. Cara mencegahnya itu seperti apa? Yang pertama harus selalu menghargai. Dibaca bersama-sama. Yang kedua, menghormati. Terus terus selalu hidup rukun dan bersatu dalam keberagaman. Mana semangatmu? Mana suaramu? Good, lanjut. Nah, anak-anak, coba anak-anak sebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Ada yang bisa menyebutkan? Apa contohnya? Ya, terus kerja bakti kelas, terus Pilih. berteman tidak pilih-pilih, pinter, terus
Ya, pinter banget anak-anak kelas 2. Lanjut ya. Contoh kegiatan yang mencerminkan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah itu pinter anak-anak sudah disebutkan tadi ya. Bermain bersama semua teman. Terus yang kedua apa tadi? Kerja bakti bersama teman. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah bersama teman. Terus upacara bendera, piket kelas, kerja kelompok dan sebagainya. Banyak sekali ya anak-anak ya. Mikrofon. Baik anak-anak, kan kita sudah belajar ya. Sekarang anak-anak pilih gambar berikut yang termasuk contoh kegiatan yang mencerminkan makna bersatu dalam keberagaman ya. Beri tanda centang kalau kegiatan yang termasuk mencerminkan makna bersatu. Beri tanda silang kalau tidak termasuk contoh kegiatan makna bersatu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini Bu Ul punya gambar. Gambar yang pertama, ini kira-kira contoh makna bersatu dalam keberagaman atau tidak? Centang. Oke, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Iya, pinter. Centang. Gambar yang kedua. Silang, karena dia apa anak-anak? Karena dia bekerja sendiri, tidak bekerja sama. Yang ketiga. 1, 2, 3. Silang. Ini yang keempat. Iya, pinter. Lanjut ya. Ini centang. Ini yang kedua. Silang. Ini kegiatan apa anak-anak? Kerja kelompok ya. Centang. Yang ini terakhir. Ya, pinter. Anak-anak, kita sudah belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman ya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, setelah Vikon nanti anak-anak mengerjakan ya LKPD-nya ya. Paham? Dikerjakan setelah Vikon. Oke? Lanjut. Ini LKPD-nya. Linknya sudah Bu Ul kirim di Microsoft Teams anak-anak. Nanti jangan lupa diisi identitasnya ya. Terus dipahami soalnya, dikerjakan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Lah, coba perhatikan kalimat di bawah ini anak-anak. Kira-kira anak-anak ini contoh kalimat seperti ini disebut kalimat apa? Kalimat tanya, pinter. Lah ini anak-anak. Kalimat tanya. Apa yang dimaksud dengan kalimat tanya anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan? Kita sudah belajar ini loh. Kalimat yang ada apanya? Iya, kalimat yang ada tanda tanyanya. Terus kalimat yang ada yang menggunakan kata tanya, pinter. Lanjut. Kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu itu adalah kalimat tanya. Terus kalimat yang dalam penulisannya diawali dengan kata apa anak? Kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Coba dilihat di sini. Macam-macam kata tanya, ada 5W1H. Coba di sini lihat. Kita kan sudah belajar. Bu pengen cek anak-anak ini masih ingat apa tidak. 1, ada kata tanya apa? Kata tanya apa ini untuk apa biasanya? Menanyakan kegiatan. Terus yang kedua, kata tanya siapa untuk menanyakan
Nama. Menanyakan orang. Pintar. Terus ini. Menanyakan menanyakan apa anak-anak? Waktu. Ya. Terus lanjut ini. Tempat. Pintar. Ini untuk menanyakan alasan. Pintar. Ini untuk menanyakan apa? Cara. Pintar. Ada tanda apa ya di akhir kalimat? Tanya. Tanda tanya. Ini apa nak? Ini apa? Gambar apa? Tanda tanya. Pintar. Apakah nama tanda di atas? Tanda tanya. Ini tanda tanya anak-anak. Nah, apakah tanda tanya itu? Satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Nah, yuk anak-anak analisis kalimat pertanyaan berikut ya. Jadi anak-anak nanti melihat, coba sebutkan kata tanya apa yang betul dalam kalimat. Coba ini kata tanya apa yang betul kira-kira? Apa yuk? Siapa? Iya pinter. Siapa? Yang kedua? Berapa? Apa ini? Berapa harga sepatu ini? Pinter. Berapa? Lanjut ya. Ini. Berapa kan? Apa? Di mana? Ya. Lanjut. Apa ini? Bagaimana? Ini. Mengapa? Pintar. Oke. Baik anak-anak, kalau sudah bisa menyebutkan kata dan tanda tanya tadi, sekarang kita membuat pertanyaan dari gambar berikut ya. Ini. Nanti anak-anak Bu berikan gambar, terus anak-anak melihat gambarnya, mengamati. Setelah itu anak-anak membuat kalimat pertanyaan dari gambar yang Bu tampilkan. Bisa dipahami? Oke. Nomor 1, ini gambarnya ya anak-anak ya. Coba ada kata tanya apa? Ada yang bisa membuat kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya apa? Apa yang mereka lakukan? Pintar. Lanjut. Siapa? yang ikut? Siapa yang membersihkan sekolah? Pintar. Kapan mereka melakukan kerja bakti? Oh, pintar. Kapan mereka melakukan kerja bakti? Pintar sekali anak kelas 2 ya. Lanjut, di mana? Nah, di mana teman-teman membersihkan ini sekolah? Pintar. Lanjut. Mengapa? Mengapa kamu membersihkan sekolah? Ya, terus ini anak-anak yang terakhir. Bagaimana yang sesuai dengan gambar ini? Ya, bagaimana cara membersihkan sekolah supaya bersih? Anak-anak sudah bisa membuat kalimat pertanyaan. Lanjut. Ada pertanyaan tentang materi penggunaan tanda tanya? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas nanti dikerjakan ya soal yang Bu sudah kirim. Oke?
Jangan lupa Bu Ul juga punya games yang linknya sudah Bu Ul kirim juga ya anak-anak ya. Nanti dikerjakan gamesnya. Seperti ini bentuknya anak-anak kuisnya. Anak-anak dilihat di sini ada kalimat pertanyaan. Apakah dalam penggunaan kata tanya dan tanda tanyanya betul? Kalau sudah betul anak-anak pilih ini true ya, pilih true. Kalau salah anak-anak pilih apa ini? False. Paham? Paham. Terus setelah mengerjakan game, memainkan game, anak-anak mengerjakan LKPD 2 tentang apa ini? Membuat kalimat tanya. Terus anak-anak juga membacakan kalimat tanya. Bisa dipahami? Oke. Ya anak-anak, sekarang karena ini sudah selesai materi yang Bu Ul jelaskan, ada pertanyaan tentang materi yang sudah Bu Ul jelaskan? Enggak ada. Oke. Anak-anak silakan dikerjakan ya, dikerjakan LKPD 1, dikerjakan LKPD 2 ya. LKPD 1 anak-anak mengerjakan tentang apa? Pengalaman melakukan kegiatan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang LKPD 2 anak-anak membuat kalimat tanya dan juga membacakan kalimat tanya yang sudah dibuat, nanti hasilnya direkam oleh orang tua atau kakak kalian terus dikirimkan di Microsoft Teams. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan games yang sudah Bu Ul kirim linknya. Jadi nanti Bu Ul akan menilai proses pengerjaan anak-anak. Ya, jadi nanti yang Bu Ul nilai adalah keterampilan proses dari anak-anak ya. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang bingung, anak-anak bisa menanyakan ke Bu Uul. Paham? Silakan dikerjakan. Ya, jadi kerjasamanya Bu Uul nilai ya, kerjasama dengan orang tua atau kakak kalian. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, pinter. Ada kendala saat mengerjakan tugas tadi? Tidak ada, pinter. Yang mengumpulkan, yang LKPD 1 ya, Bu Ul buka. Coba dibaca jawaban dari Mas Faik bersama-sama. Menurut pendapat kalian, apa saja manfaat yang diperoleh jika kita selalu hidup bersatu dalam keberagaman? Apa jawabannya ini? Punyanya Mas Faik. Menumbuhkan kerukunan antara masyarakat, bisa bersosialisasi dengan lingkungan hidup nyaman. Oke. Sekarang anak-anak yang ketiga itu kalian disuruh apa? Membuat rekaman ya, membuat rekaman tentang kegiatan yang mencerminkan makna bersatu dalam keberagaman. Saya Ahmad Ibrahim Zaini, kelas 2, nomor absen 1. Saya akan bercerita. Dalam 1 minggu, setiap hari saya berangkat ke sekolah pukul 06.30. Setiap hari Jumat saya mendapat tugas piket, yaitu untuk membersihkan ruang kelas bersama teman-teman. Semua berbagi tugas agar cepat selesai dan kelas menjadi bersih. Nah, anak-anak, tadi Mas Ibrahim ini menceritakan tentang pengalamannya tentang kegiatan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Tadi ceritanya kira-kira tentang apa? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Iya, di sekolah kerja bakti ya. Anak-anak pernah melakukan kerja bakti di sekolah? Pernah. Melakukan piket kelas? Pernah? Pernah. Itu adalah contoh dari kegiatan yang mencerminkan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah.
Nanti hasilnya anak-anak semuanya yang sudah dikirimkan Bu Ul nilai ya. Nih ada pekerjaan dari Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Simak. nama saya Tamapi Zakaria, kelas 2A, nomor absen 3. Pada hari itu terjadi kebakaran di teman saya yang bernama Rafael. Setelah api itu padam, kami dan teman-teman bergotong royong membantu Rafael membersihkan rumahnya dan membawa barang-barangnya yang tidak bisa dipakai lagi, dan kami menyumbang uang dan baju dan alat tulis, dan kami sangat senang bisa membantu Rafael. Terima kasih. Nah, ini dari Mas Abi anak-anak. Ini ceritanya tentang apa ya Mas Abi tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, terus membantu teman. Berarti itu adalah contoh pengalaman melakukan kegiatan makna bersatu dalam keberagaman teman di sekolah. Selanjutnya ini adalah pembahasan LKPD 2 anak-anak. Tentang membuat kata tanya ya, membuat kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya ini. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dibaca bersama-sama anak-anak. Ayo, yang pertama, apa yang mereka lakukan di kelas? Terus yang kedua, siapa yang membersihkan kelas? Terus yang ketiga, kenapa Udin dan teman-teman membersihkan kelas? ya, Mereka membersihkan kelas. ya, Gimana mereka ikat menghapus papan tulis? ya. Saat lubang sudah dibersihkan. Pintar. Ini adalah hasil pekerjaan teman kalian. Nanti Bu Ul juga akan cek semua pekerjaan yang sudah kalian kumpulkan ya. Tadi kan Bu Ul sudah mengirimkan link gamenya ya. Sekarang kita bermain gamesnya ya. Start ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Berarti apa? True or false? Oke, pinter. Nomor selanjutnya. Diamati. Kenapa kok false? Oke, lanjut. Siapa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Betul apa salah? Siapa yang dimaksud anak-anak? Salah, karena ini siapa? Harusnya apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Lanjut. Cocok apa enggak? Satu nusa, satu bangsa. Bos, harusnya apa nak? Siapa ya? Lanjut. Oke. Next. Oke, pinter, lanjut. Ini. Nih. Pinter, lanjut. Nih. Kita akan berlibur ke kampung halaman. Kapan kita akan berlibur ke kampung halaman? True or false? True, lanjut. Apa? Dilihat tandanya.
Pas ya. Terakhir. Iya. Oke, kita lihat ya skornya berapa. Ya, salah satu. Nanti anak-anak dicoba lagi boleh. Kalau tadi hasilnya itu masih ada yang salah, nanti dikerjakan lagi boleh. Paham? Nah, lah ini rankingnya yang sudah mengerjakan ya. Nanti anak-anak dikerjakan yang belum mengerjakan, oke? Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang materi apa saja? Pinter, penggunaan tanda tanya. Terus yang kedua apa? Tentang makna bersatu ya. Iya, tentang keberagaman di mana anak-anak? Bisa? Di sekolah, pintar. Anak-anak, adakah materi yang sudah Bu Ul jelaskan dan sudah kita pelajari tadi yang masih kurang jelas? Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah jelas, setelah Vicon, anak-anak bisa mengerjakan evaluasinya ya di Microsoft Teams. Sudah Bu Ul kirim. Nanti dikerjakan. Maksimal pengerjaannya nanti malam, anak-anak. Paham? Paham. Jangan lupa anak-anak harus tetap belajar untuk pembelajaran besok ya. Bisa dipahami? Oke. Kalau hari ini kita sudah belajar tentang keberagaman ya, berarti keberagaman di sekolah, keberagaman di sekolah. Berarti kalau kita berteman tidak boleh memilih-milih, bersahabat tidak boleh memilih-milih ya. Untuk lebih semangat kita bernyanyi bersama ya. Bernyanyi bersama tentang lagunya Upin Ipin yang sahabat untuk selamanya. Sudah siap? 1, 2, 3. Sahabat untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya. Untuk selamanya setia. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selalu berteman dengan siapapun ya anak-anak ya, tidak boleh memilih-milih teman. Hidup rukun selalu. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Ul minta tolong, Mas Alfariski, Bu Ul minta tolong dipimpin doa ya. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak ya. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu semangat ya. Bu Ul akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Tetap semangat.